Selamat pagi teman-teman. Kita sudah di pertemuan kelima dengan topik yang kelima, yaitu metode pengumpulan data. Jadi hari ini kita akan membahas tentang metode-metode atau cara-cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Oke, kita ingat dulu bahwa data itu kan bermacam-macam ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang data diskrit atau data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Nah, gimana caranya kita mendapatkan datanya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana cara mendapatkan data nominal, bagaimana cara mendapatkan data ordinal, interval, rasio, data kuantitatif, data kualitatif, data primer, data sekunder itu ya. Kalau penggolongan ini kan kamu sudah memahami. Kalian sudah memahami yang mana nominal, yang mana kontinum. Begitu kan? Kalau sumber primer dan sekunder, primer itu langsung dari sumbernya gitu ya. Namanya saja primer. Kalau sekunder itu berupa orang kedua atau orang ketiga atau orang keempat begitu. Nah, sedangkan pengukuran, kalau berdasarkan pengukuran kita tuh ada datanya macam-macam, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif jelas berupa dalam angka dan kualitatif itu berupa deskripsi. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu ada gabungan tentang pengukuran dan juga dari asal dan penggolongannya juga. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, sumber data primer itu data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari tangan pertama. Artinya kalau kamu ingin meneliti tentang lansia yang mengalami kesepian, nah berarti kamu mau cari tahu, mewawancarai, mengobservasi lansia tersebut. Tapi data sekunder itu adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Artinya begini, kamu nggak langsung ke orangnya, nggak tangan pertama, tapi kamu langsung bertanyanya, mencari informasinya, mencari datanya dari saudaranya lansia tersebut, gitu. Jadi tidak langsung dari sumbernya. Oke, metode pengumpulan data, ya. Ini sebenarnya teknik pengumpulan yang paling penting dalam penelitian. Artinya begini, kalau kamu metodenya tidak tepat, datamu juga akan tidak lengkap, begitu ya. Jadi makanya dikatakan di sini faktor penting demi keberhasilan penelitian. Jadi kalau tekniknya tepat, otomatis nanti keberhasilan penelitiannya juga bagus. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jadi ini penting. Ini penting sekali kamu menentukan kamu mau pakai yang mana, sumbernya langsung atau sumber yang tidak langsung, gitu. Metode pengumpulan data itu merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Jelas ya, metode itu berarti sebuah teknik, sebuah cara. Jadi yang hari ini kan kita bahas ada berbagai macam, ada angket, ya, ada cara yang mengumpulkan, ada angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, sedangkan instrumen itu alatnya. Jadi kamu harus bisa membedakan ada antara teknik pengumpulan data dengan instrumen. Kalau teknik itu nama tekniknya, nama metodenya, sedangkan instrumen itu adalah alatnya. Jadi misalnya kalau teknikmu wawancara, ya, otomatis alatnya atau instrumennya itu adalah pedoman wawancara. Kalau teknikmu angket, ya, di sini kan teknikmu adalah angket atau pengambilan data secara tertulis atau self report, kita biasanya bilang begitu ya. Nah, instrumennya adalah kuesioner atau angket tersebut. Kalau metodemu atau teknikmu adalah observasi, maka instrumennya adalah checklist. Begitu. Oke. Metode pengumpulan data kita bagi dua berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder, ya. Kalau berdasarkan sumber data primer itu ada 4 cara yang bisa kita lakukan, ya. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan, yaitu observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan tes. Sedangkan berdasarkan sumber data sekunder itu hanya adalah dokumen. Dokumen atau orang lain ya. Kamu mendapatkan informasi dari orang lain. Nah,
Observasi sendiri itu ada dua macam, ada observasi partisipan dan non partisipan. Wawancara ada dua jenis, wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Sedangkan angket atau kuesioner ini kita bagi juga dua. Yang pertama angket atau hanya sekedar ya angket biasa. Yang kedua adalah skala. Ya, skala ini yang paling banyak kita gunakan dalam bidang psikologi. Ya, kalau yang keempat itu adalah tes, bisa tes prestasi, bisa tes inventory, tes kepribadian, tes IQ dan sebagainya. Oke, kita mulai dulu dari pengumpulan data primer. Pemilihan metode pengumpulan data primer ini tergantung pada tujuan studimu, tujuan penelitianmu apa sih? Kemudian sumber daya tersedia, biaya dan waktu, keahlian peneliti, kesediaan responden untuk diteliti secara langsung. Jadi balik lagi ke tujuan studimu itu apa? Kamu ingin mengetahui apa? Kalau kamu ingin mengetahui apakah lansia ini mengalami kesepian karena kurangnya perhatian, misalnya begitu. Nah, ini akan lebih baik kamu menggunakan metode angket atau kuesioner. Tapi kalau misalnya tujuan studimu adalah bagaimana prosesnya kok bisa lansia ini mengalami kesepian, kenapa lansia ini mencari perhatian, kenapa, bagaimana prosesnya, bagaimana. Kalau pertanyaanmu seperti itu atau tujuan studimu seperti itu menggunakan observasi dan wawancara, metode pengumpulan datanya. Kemudian kalau misalnya subjekmu itu hanya sedikit, dalam arti begini, untuk populasi subjekmu itu adalah LGBT. Nah, ini kan untuk mencari populasi ini kan cukup sulit. Sumber dayanya tersedia apa enggak? Respondennya ini yang diteliti ada banyak atau tidak? Kalau ada sedikit, cukup gunakan wawancara dan observasi. Kalau subjekmu cukup banyak, ya, yang memiliki karakteristik yang sama, itu kamu gunakan angket atau kuesioner. Tapi balik lagi ke tujuan dari penelitian kamu. Oke. Nah, metode yang pengumpulan data primer yang pertama itu adalah metode observasi, yaitu mengawasi, mendengarkan interaksi dan dilakukan secara sengaja, sistematis dan selektif. Jadi bukan hanya sekedar kamu duduk melihat orang tersebut, tapi kamu sebelum duduk dan mengawasi, kamu sudah punya pedomannya dulu. Apa sih yang ingin kamu lihat? Apa sih yang ingin kamu teliti? Begitu. Nah, ada dua macam, ada partisipan dan non partisipan. Artinya kalau partisipan itu eh, kamu kamu apa ya? Ada keaktifan di sana. Gampangannya begini. Subjek tahu bahwa kamu berada di situ untuk melakukan penelitian. Gitu ya. Bisa atau tidak, bisa tahu atau tidak. Jadi tapi kamu ikut berinteraksi di dalam kelompok tersebut, ikut berinteraksi dengan si subjek. Sedangkan observasi non partisipan itu kamu tidak terlihat, ya, pasif. Jadi kamu tidak ada interaksi sama sekali, kamu melihatnya dari kejauhan. Jadi benar-benar tidak ada interaksi dengan si subjek. Itu non partisipan. Caranya bagaimana? Ada catatan secara naratif, berarti kamu menulis banyak gitu ya, menuliskan setiap detail-detailnya. Kemudian catatan dengan menggunakan skala atau checklist, atau kamu menggunakan checklist, jadi sudah ada pedomannya kalau si subjek harus menunjukkan perilaku tertentu. Nah, itu checklistnya. Kategorikal ini juga sama, kurang lebih seperti checklist. Kemudian yang keempat, catatan dengan menggunakan alat-alat perekam. Nah, namun yang alat perekam ini jarang sekali kita minta gitu ya, karena ini juga ada unsur etis dari etika penelitian bahwa kalau misalnya subjek tidak mau direkam, ya tidak bisa kita rekam.
Kebanyakan yang bisa kita rekam itu adalah suara, bukan video. Nah, ini contoh lembar pengamatannya. Jadi misalnya kegiatan apa ya, misalnya kegiatan senam, kamu tuliskan hasil observasinya seperti apa. Si subjek senang bercanda dengan teman di sebelahnya, dia sering melontarkan kata-kata lucu. Nah, misalnya itu ya. Kalau checklist seperti ini, kamu mau lihat kemandirian seseorang, dia menyiapkan sarapannya bagaimana, sendiri, bersama, atau pembantu yang menyiapkan. Begitu juga aspek lainnya. Nah, pengumpulan data berikutnya adalah metode wawancara, ya. Metode wawancara ini juga kurang lebih seperti observasi, ada yang tidak struktur, ada yang terstruktur. Tidak terstruktur ini pertanyaan yang diajukan spontan, jadi tapi kamu punya garis besarnya mau apa, gitu ya, garis besarnya mau apa, tapi pertanyaan yang dilontarkan adalah pertanyaan-pertanyaan spontan. Kelebihannya yang tidak terstruktur ini akan lebih fleksibel, kemudian akan lebih mengalir begitu ya, pertanyaannya akan terlontar secara mengalir. Sedangkan terstruktur ya, terstruktur ini adalah kamu sudah punya pedomannya, pertanyaannya sama dan urutannya juga, gitu. Oke, nanti kalian lihat sendiri kelebihan dan kelemahannya ya. Nah, perlu dipertimbangkan dalam menyusun pertanyaan, apalagi yang terstruktur gitu ya. Jangan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang double gitu ya. Meskipun tidak terstruktur juga harus mengingat hal tersebut, bahwa gunakan bahasa sehari-hari. Terus pertanyaannya juga tidak boleh ambigu, harus pertanyaan yang jelas, jangan sampai double, kemudian intinya to the point tapi tidak menyinggung gitu ya, tidak berbelit-belit, kemudian tidak tidak pertanyaan yang sensitif. Ini contohnya pertanyaannya. Kemudian kita beralih ke metode kuesioner gitu ya, atau angket. Jadi metode kuesioner ini tidak ada orang yang jelaskan arti pertanyaan kepada responden. Jadi hanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian responden harus jawab, si subjek harus jawab. Kuesioner ini seperti yang kalian biasa isi angket. Apakah Anda setuju dengan ini? Menurut Anda pelayanannya baik atau tidak? Nah, seperti itu. Itu kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang berupa fakta, ya, berupa fakta dan sudah terlihat jelas maksudnya seperti apa. Sedangkan ini angket sendiri juga ada dua macam, ada tiga macam, ada angket tertutup, angket terbuka, angket campuran. Ingat ya, kalau angket ini berupa data faktual yang dianggap fakta kebenaran yang diketahui oleh subjek, dan angka yang diberikan ini berupa kode. Contoh misalnya angket tertutup. Angket tertutup misalnya kamu ada pilihan jawaban ya dan tidak gitu ya. Ya itu bukan berarti, kalau kita ganti ke kuantitatif itu kan ya dan tidak itu adalah data kualitatif. Nah, supaya kita bisa hitung yang jawab ya itu berapa orang, kita ubah menjadi angka. Ya itu bernilai 1, berkode 1, tidak itu berkode 2. Nah, kita lihat yang jawab angka 2 itu berapa orang, yang jawab angka 1 itu berapa orang. Nah, angka 1 dan 2 itu berupa kode. Ingat, kalau angka yang berupa kode ini berarti kategorinya adalah data nominal, data kategori ya. Jadi tidak ada artinya angka 1 dan 2. Hanya berupa kode. Nah, angket tertutup dan terbuka ini contohnya seperti ini angket terbuka. Jadi misalnya apa pendapat Anda? Nah, itu angket terbuka. Tapi kalau angket tertutup yang seperti ini, pernahkah Anda? Ini adalah sesuatu yang faktual tadi ya, fakta yang kebenarnya yang diketahui. Nah, sekarang ada yang kita sebut skala. Skala sikap ini sebenarnya adalah berupa pernyataan-pernyataan. Beda ya,
Kalau angket dan kuesioner tadi itu berupa pertanyaan. Kalau skala sikap ini berupa pernyataan, di mana kita ingin melihat sikap atau pandangan orang tentang variabel psikologi tertentu, konstruk psikologi tertentu. Ini ya, skala ini yang kita gunakan untuk mengungkap konstruk psikologi. Ingat konstruk yang di awal, bahwa konsep yang bisa diukur adalah konstruk. Jadi ketika kita ingin mengukur konsep psikologi tertentu, ya, kita gunakan skala sikap. Contoh misalnya motivasi, kita nggak bisa pakai angket, tapi kita bisa pakainya skala motivasi. Karena kamu ingin tahu bentuk motivasi si subjek itu seperti apa, itu menggunakan skala, tapi bukan angket ya. Karena angket hanya ingin mengetahui fakta-faktanya, sedangkan motivasi itu harus untuk mengetahui motivasi itu tidak semudah kita, oh iya motivasi saya ini tinggi, enggak. Harus dengan berbagai pernyataan yang bisa mengungkap motivasi tersebut. Coba sih kita kasih contoh seperti ini. Mengukur sikap mahasiswa terhadap dosennya. Nah, ini kita tidak bisa katakan kalau pakai kalau pakai angket kita hanya bisa bagaimana kinerja dosen, baik atau tidak. Nah, misalnya begitu. Nah, tapi kan tidak bisa mengungkap apakah benar kinerja dosen itu bagus atau tidak. Nah, gunakanlah skala yang mempunyai nilai tertentu untuk merefleksikan sesuatu, gitu ya, sehingga kita bisa melihat lebih jelas yang dimaksud kinerja yang bagus itu yang bagian mana saja, begitu. Nah, ada beberapa macam skala, ada yang namanya Likert scale, ya, ada Thurston scale sama Goodman scale. Nanti kalian akan pelajari ini skala sikap ini di konstruksi alat ukur. Ada mata kuliah tertentu, ada satu mata kuliah yang akan membantu kalian bagaimana membuat sebuah skala. Jadi ini saya hanya memberikan gambarannya ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian sebagai subjeknya ya, kalian merasa bahwa dosennya menguasai materi kuliah dengan baik, itu kamu kasih angka berapa? Sangat setuju, tidak yakin, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini kan ada maknanya. Ini yang kita sebut data interval, gitu ya. Oke. Nah, kalau Likert itu ordinal, terus Thurston interval, Goodman itu yang rasio. Jadi kalau kamu ingin mengungkap data ordinal, gunakan Likert scale. Kalau kamu ingin mengungkap data interval, gunakan Thurston. Kalau ingin mengungkap data rasio, berarti gunakan Goodman scale. Model Goodman ini hanya terdiri dari dua alternatif, ya tidak, baik, buruk. Namun kalau ketika kita kasih angka, ini berarti angkanya, bukan seperti kode yang tadi di angket. Oke. Nah, sekarang jenis tes secara umum ada tes proyektif, ada tes inventory, ada intelijensi, ada prestasi. Tes proyektif ini adalah cerminan yang ada dalam individu. Ini pernah kita bahas di psikologi kepribadian ya. Jadi memberikan respon tertentu terhadap suatu stimulus ya. Seperti Rorschach, TAT, CAT dan sebagainya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Oke, tes inventory itu yang seperti ini. Kemudian tes intelijensi ini yang IQ ya. Ini adalah macam-macam tes yang bisa mengungkap IQ seseorang gitu. Dan tes prestasi ini sebenarnya adalah tes yang biasanya digunakan untuk mengungkap indeks prestasi gitu ya, mengungkap nilai seseorang dalam suatu pendidikan begitu. Nah, ini yang biasanya kalian lakukan adalah ujian akhir, ujian tengah semester, kemarin itu misalnya ada ujian nasional dan sebagainya, itu adalah tes prestasi. Kuis itu juga tes prestasi. Oke. Nah, kalau pengumpulan data sekunder itu
Jelas ya, bukan dari sumbernya langsung. Jadi kamu dapatkan dari data sensus, data dari orang lain, kemudian eh, majalah, koran dan sebagainya ya. Oke, selesai materi hari ini. Silahkan buat rangkuman gitu ya, buat rangkuman tentang rangkumannya singkat aja tentang metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Kemudian apa itu instrumen? Kemudian macam-macam metode pengumpulan data seperti apa dan kapan menggunakannya? Mungkin poin-poin penting yang tadi barusan saya katakan itu yang bisa kamu catat sehingga uh, bisa jadi pedoman kamu untuk melakukan penelitian. Oke? Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.